وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang telah kita ambil bahwa pentingnya bagi seorang istri untuk memperhatikan ketaatannya kepada suaminya, karena telah dikabarkan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam pernah menyatakan di antara sebab-sebab seorang wanita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah karena ketaatan dia kepada Rabbnya Jalla wa Ala. Tentunya itu semua ataupun karena ketaatan dia terhadap suaminya. Tentunya itu semua berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah yaitu cerita tentang Al-Imam ataupun percakapan antara Al-Imam Shuraih dengan Al-Imam Sya'bi rahimahumullah ta'ala. Suatu hari di sini yang fatih fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah cerita yang betul-betul bisa jadi renungan bagi kita semua yang sedang membangun rumah tangga, ataupun renungan bagi kaum wanita yang hendak membangun rumah tangga. Sebuah cerita tentang keluarga yang sangat harmonis disebutkan oleh Imam Shuraih rahimahullah ta'ala. Pernikahan berumur 20 tahun sama sekali tidak pernah terjadi khilafat, yaitu terjadi perbedaan-perbedaan ataupun perselisihan-perselisihan, tidak pernah terjadi cekcok dan seterusnya. Kisahnya adalah Anas Shuraihan al-Qadi qabala al-Imam Sya'bi rahimahullah ta'ala yawman, bahwa Imam Shuraih suatu hari menemui al-Imam Sya'bi. Fasa'alahu Sya'bi an halihi fi baitihi. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menanyakan kepada Shuraih tentang keadaan rumahnya ataupun keluarganya. Inilah diantara bentuk persahabatan, seorang menanyakan keberadaan rumah tangganya, gimana, apakah ada kekurangan, apakah ada kesalahan, apakah, dan seterusnya.
Fasalahu Sya'bi an halihi fi baitihi. Al-Imam Sya'bi bertanya kepada Al-Imam Syuraih rahimahullah taala tentang keadaan rumahnya ataupun keluarganya. Faqala Syuraih, berkata ataupun dijawab oleh Al-Imam Syuraih, min 20 aman. Selama 20 tahun lam ara ma yaghdabani min ahli. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang datang dari keluargaku, dari istriku maksudnya, membikin aku itu benci ataupun aku itu marah. Jadi kata beliau rahimahullah taala, selama 20 tahun aku tidak pernah melihat istriku membikin suatu permasalahan yang menyebabkan aku marah terhadap dirinya. Kagum Al-Imam Sya'bi. Qala Sya'bi, kaifa dzalik? Kok bisa seperti itu? Bagaimana ceritanya? Bayangkan akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam membangun rumah tangga itu terlalu banyak bumbunya. Sebentar-sebentar ada permasalahan, kurang cocok, kurang sabar, ini dan itu. Akan tapi Al-Imam Sya'bi rahimahullah ta'ala ketika menanyakan kepada Al-Imam Syuraih, bagaimana keadaan keluargamu? Kata beliau rahimahullah ta'ala, selama 20 tahun aku tidak pernah mendapatkan sesuatu yang membuat aku marah. Artinya istrinya selalu mendatangkan kebahagiaan kepada Al-Imam Syuraih. Kagum Al-Imam Sya'bi, kok bisa seperti itu? Bagaimana ceritanya? Wa kaifa dzalik? Qala Syuraih, berkata Al-Imam Syuraih, min awali lailatin dakhalat ala imraati ra'aitu fiha hasanan fatinan wa jamalan nadiran. Dari malam pertama aku menemui istriku. Ternyata aku mendapatkan bahwa istriku adalah seorang wanita yang sangat cantik. Fakultu fi nafsi, karena mendapatkan kenikmatan tersebut, beliau berkata pada dirinya, beliau berkata dalam hati, aku akan bersuci dan sholat 2 rakaat sebagai bentuk rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang soleh, mendapatkan kenikmatan langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab keluarga itu harmonis adalah ketika mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat, maka syukurilah nikmat tersebut, yaitu dengan tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang dikerjakan oleh Al-Imam Syuraih. Pertama kali bertemu dengan istrinya, ternyata beliau mendapatkan bahwa istrinya adalah seorang sosok wanita yang sangat cantik. Sangat kagum beliau dengan istrinya. Maka beliau berkata dalam hati, alangkah bagusnya kalau saya itu berwudu, kemudian menegakkan sholat 2 rakaat sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pula yang sering dikerjakan oleh saudara-saudara kita. Habis akad nikah, bertemu dengan istri, kemudian sholat 2 rakaat. Maksudnya adalah yaitu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mendapatkan pasangan hidup. Falamma salamtu, kemudian ketika aku selesai dari sholat, yaitu salam, aku mendapati istriku ternyata sholat di belakangku dengan salamku. Artinya ternyata istriku itu menjadi makmum di belakangku. Maka ketika khalat al-bait minal ashab, ketika rumah sudah sepi dari para tamu, kumtu ilaiha, aku pun menemuinya dan aku pun ulurkan tanganku,
untuk memanggilnya. Faqalat li, ketika itu istri Imam Shuraih rahimahullah taala mengatakan, ala rislika ya Abu Umayyah. Sebentar wahai Abu Umayyah. Sebentar dulu wahai Abu Umayyah. Summa qalat alhamdulillah ahmaduhu wa asta'inuhu wa usalli ala Muhammadin wa alihi. Setelah itu istrinya mengatakan, inni imra'atun gharibah. Aku ini sebenarnya wanita yang baru di sisimu. Wanita yang tidak mengenal dirimu. La ilma li bi akhlaqik. Aku tidak mengerti peringaimu. Tidak mengerti apa yang kamu senangi dan tidak tahu apa yang kamu benci. Fabayyin li ma tuhibbu fa'ati wa ma takrahu fa'atruku. Maka tolong jelaskan kepadaku apa yang kamu senangi, maka aku akan usahakan untuk aku datangkan, ataupun apa yang kau senangi maka aku akan berikan. Dan apa yang kamu benci maka aku pun akan berusaha untuk meninggalkan. Inilah fatihillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukadimah seorang istri yang salehah ketika bertemu dengan suaminya, maka dia pun ingin mengetahui sebenarnya apa sih yang disenangi oleh suamiku dan apa sih yang tidak disenangi, sehingga aku bisa memberikan dan aku bisa meninggalkan. Inni imratun gharibah. Aku itu wanita yang baru kamu kenal, asing. Aku tidak mengerti apa yang kamu senangi dan aku tidak mengerti apa yang kamu benci. Maka tolong beritahukan kepadaku apa yang kamu senangi, aku akan usahakan berikan. Dan tolong beritahu kepada aku apa yang kamu benci, maka aku pun akan berusaha untuk meninggalkan. Innahu kana fi qaumik. Kemudian kata istrinya Imam Shuraih, innahu kana fi qaumika man tatazawwajahu min nisaikum. Sungguhnya di kaummu, di desamu, di kampungmu, itu juga ada wanita yang bisa kalian nikahi, ataupun yang bisa engkau nikahi. Dan pada kaumku juga ada laki-laki yang bisa ataupun yang sederajat denganku. Akan tapi kalau Allah Subhanahu wa taala telah menentukan suatu permasalahan, maka pasti itu akan terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai istrimu. Maka kerjakanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu. Imsak bil ma'ruf. Jadikanlah aku sebagai istrimu dan imsak, yakni tahanlah bil ma'ruf, sesuai dengan ataupun dengan baik. Atau bi ihsan, atau kalaupun engkau tidak mau menjadikan aku sebagai istri, ingin menceraikan, maka ceraikan pula aku dengan baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ini penutup apa yang disampaikan oleh istri Al-Imam Shuraih. Ringkasnya fatihillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau istrinya Imam Shuraih rahimahullah taala ingin mengetahui apa yang suaminya senangi dan ingin mengetahui apa yang suaminya benci. Dan ketahuilah bahwa apa yang telah terjadi ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Shuraih, qala Shuraih, setelah aku mendengarkan kalimat tersebut, maka sungguh aku merasa bahwa ketika itu aku betul-betul harus berbicara. Kemudian beliau pun mengucapkan alhamdulillah ahmaduhu wa asta'inuhu wa sholli ala nabi wa alihi wa sallam. Wa ba'd. Kemudian kata Imam Shuraih, fa innaki qulti kalaman. Sungguhnya engkau telah berbicara dengan sebuah pembicaraan. Kalau apa yang engkau ucapkan itu engkau tunaikan, maka engkau pun akan mendapatkan jaza balasan. Akan tetapi kalau apa yang telah engkau ucapkan itu engkau ingkari, engkau tidak tunaikan,
maka ketahuilah itu kelak akan menjadi hujah atasmu. Maka kata Imam Surayh, aku senang ini dan itu, dan aku benci ini dan itu. Disebutkan oleh beliau apa yang beliau senangi, dan disebutkan oleh beliau apa yang beliau benci. Wa ma ra'aiti min hasanatin, dan ketika engkau melihat sesuatu yang baik dariku, maka ceritakanlah. Wa ma ra'aiti min sayyi'atin, dan kalau engkau melihat kejelekan ada pada diriku, maka tutupilah. Faqalat, kemudian wanita tersebut mengatakan, bagaimana menurutmu? Apakah engkau senang kalau keluargaku itu mengunjungiku ataupun berkunjung ke rumah ini? Kata Imam Surayh, aku tidak senang kalau ipar-iparku itu berlebihan dalam mengunjungiku. Kemudian dijawab lagi ataupun berkata lagi istrinya, siapa dari tetanggamu yang kau senangi ataupun yang kau persilahkan untuk masuk ke rumahmu? Dan siapa pula dari tetangga-tetanggamu yang kau tidak senang untuk dia masuk ke rumahmu? Kata Imam Surayh, Banu Fulan, orang-orang ini itu orang-orang baik. Banu Fulan qomsu, adapun orang-orang ini adalah orang-orang jelek. Ini muqaddimah pembicaraan di awal ataupun di malam pertama. Akad, kemudian apa? Datang malam, teman-teman tamu sudah sepi ataupun tamu-tamu sudah pada pergi. Terjadilah pembicaraan seperti ini. Yang buah dari pembicaraan tersebut, kata beliau rahimahullah ta'ala, yaitu mina isrina aman, selama 20 tahun lam aro, aku sama sekali tidak pernah melihat, yaitu melihat apa yang menyebabkan aku marah. Bayangkan fatihillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 20 tahun menjalani rumah tangga tanpa suami itu marah terhadap istrinya. Kalau kebanyakan kita mungkin baru akad seminggu 2 minggu sudah cekcok, sebulan 2 bulan sudah talak, dan seterusnya. Bukan kita mau menyalahkan salah satu pihak, akan tetapi keberadaan seperti ini adalah menunjukkan kurang siapnya suami ataupun kurang siapnya istri. Kalau kita memperhatikan apa yang dinyatakan ataupun apa yang dikabarkan oleh Imam Surayh rahimahullah ta'ala, menunjukkan bahwa istrinya adalah sosok wanita yang betul-betul menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan betul-betul memperhatikan perintah-perintah suaminya. Karena paling sering terjadi pertikaian, percekcokan antara suami dan istri karena sang suami merasa perintahnya kurang diperhatikan misalnya, ataupun merasa kurang dilayani misalnya, dan seterusnya. Kalau setiap wanita mampu mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh istrinya Imam Surayh rahimahullah ta'ala, maka sungguh masyarakat ataupun kaum muslimin mereka hidup dengan penuh kebahagiaan. Karena baiknya suatu kaum itu diawali dengan baiknya rumah tangga. Kalau satu rumah tangga baik ataupun setiap rumah tangga baik, maka seluruh kaum pun akan menjadi baik. Sehingga fatihillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul kita harus mencontoh apa yang telah dikerjakan oleh para pendahulu-pendahulu kita yang membangun rumah tangga ataupun pendahulu-pendahulu kita yang telah melangkahkan kakinya untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
lewat pembangunan rumah tangga. Ini salah satu kisah yang menyebutkan tentang keharmonisan rumah tangga. Sehingga konsekuensi kalau seorang ingin rumah tangganya bahagia, adem ayem tentrem, maka perhatikanlah cerita ini. Cerita ini betul-betul kita harus jadikan sebagai bahan renungan. Kemudian juga kisah selanjutnya yang menunjukkan bahwa pentingnya bagi seorang istri bersabar dan pentingnya bagi seorang suami bersyukur. Setaat apapun seorang istri, kalau suami tidak bersyukur, maka tentu juga rumah tangganya tidak akan baik. Dan seterusnya. Dan begitu pula kalau seandainya seorang istri tidak mengerti rasa syukurnya suami terhadap dirinya dan juga terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya rumah tangga itu pun juga akan berantakan. Maka harus datang dari dua pihak. Rasa syukurnya suami terhadap istri dan rasa sabarnya istri dengan perintah-perintah suaminya. Perintah ataupun cerita selanjutnya yaitu ceritanya Al-Imam A'mash rahimahullah taala. Al-Imam A'mash, beliau itu terkenal dengan seorang imam yang maaf saja wajahnya tidak ganteng, cacat dari sisi pandangan dan seterusnya. Kisahnya adalah bahwa beliau rahimahullah ta'ala tazawwaja imra'atan syabatan jamilatan. Bahwa beliau Al-Imam A'mash menikahi seorang gadis muda yang sangat cantik. Wa huwa jamil, dalam keadaan beliau sendiri adalah orang yang tidak ganteng. Ya, kalau seringnya orang ganteng dapatnya apa? Cantik, ataupun wanita cantik dapat laki-laki yang ganteng. Nah, di sini bahwa beliau rahimahullah taala menikahi seorang gadis yang sangat cantik. Dalam keadaan dirinya adalah orang yang penuh dengan kekurangan. Faqala laha yauman mudaiban, maka suatu hari ketika beliau sedang bercanda dengan istrinya, beliau mengatakan sebuah kalimat, "Ana wa anti fil jannah insyaallah." Aku dan engkau itu di surga insyaallah. Beliau mengatakan demikian. Beliau mengatakan, aku dan kamu itu di surga insyaallah. Faqalat kaifa alimta dzalik? Kemudian istrinya pun mengatakan, bagaimana engkau tahu kalau aku dan kamu itu di surga? Kata beliau, ana syakirun lillah. Aku adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu telah dianugerahi seorang wanita yang sangat cantik seperti engkau, yang sangat muda seperti umurmu. Wa anti sobirti ala damamati, dan engkau dalam keadaan wanita yang sangat sabar atas kekuranganku. Kata beliau, wasakir wasobir fil jannah. Orang yang bersyukur dan orang yang bersabar itu adalah tempat kembalinya surga. Dapat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita ini kita bisa mengambil sebuah faedah bahwa pentingnya bagi seorang istri untuk bersabar atas kekurangan-kekurangan suaminya. Dan juga penting pula bagi seorang suami untuk bersabar atas kekurangan-kekurangan istrinya. Dan pentingnya bagi seorang suami untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya, yaitu seorang istri. Secantik apapun seorang istri, kalau suami tidak mau mensyukuri nikmat tersebut, maka apa yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan kelihatan bagus. Akan tetapi sekurang apapun
seorang istri kalau suami mau mensyukuri nikmat tersebut akan menjadi seorang istri yang sangat cantik di matanya. Sehingga ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua mengerti bahwa ketaatan terhadap suami adalah perkara yang sangat berat. Akan tapi natijah dari itu semua, kalau siap mengerjakannya, mampu bersabar atas perintah-perintah, mampu bersabar atas kekurangan-kekurangan suami, maka bi'idznillah ta'ala jazanya, balasannya adalah di dunia dan akhirat. Di dunia mendapatkan keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya ketaatan terhadap suami, mendapatkan dua faedah, faedah di dunia dan faedah di akhirat. Taat kepada suami berat bagi sebagian orang dan ringan bagi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perkara yang ketiga yang harus dimiliki oleh wanita yang salihah, wanita yang sedang membangun rumah tangga atau wanita yang hendak membangun rumah tangga, harus memperhatikan perkara yang ketiga, yaitu hafizatun li ghaibati zauj fi nafsiha wa maliha. Wanita yang mampu menjaga harta suaminya dan juga menjaga dirinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat wanita salehah. Fasalihat, kata Allah Subhanahu wa taala, adapun wanita yang salehah adalah qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Wanita yang qanitat, yaitu wanita yang taat kepada Allah dan juga taat terhadap suaminya. Hafizat, yaitu wanita yang bisa menjaga titipan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjaga wanita yang bisa menjaga titipan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, wanita yang bisa menjaga hak-hak suaminya ketika suami itu hadir, ada di sisinya, atau ketika suami itu tidak ada di sisinya. Dia bisa menjaga harta suaminya, dan dia juga bisa menjaga dia bisa juga menjaga dirinya. Maksud dari menjaga dirinya adalah yaitu ketika sang suami tidak berada di rumah, maka dia harus betul-betul memperhatikan dirinya. Dia tidaklah keluar dari rumah kecuali memang telah mendapatkan izin dari suami. Maksudnya keluar dari rumah di sini yaitu pergi ke suatu tempat yang jauh dari rumahnya dan seterusnya. Adapun berkaitan dengan misalnya ziarah ke tetangga ataupun keluar dari rumah, perkara-perkara yang memang perkara yang diperbolehkan ataupun selayaknya dikerjakan oleh manusia, yaitu berhubungan dengan tetangga dan seterusnya. Maka yang demikian ini wallahu a'lam bishawab, insyaallah adalah perkara yang dimaklumi oleh setiap suami. Akan tapi kalau seandainya pergi lebih dari misalnya jarak yang sangat jauh 1 kilo, 2 kilo dan seterusnya, maka yang demikian adalah bepergian yang betul-betul harus butuh izin dari suami. Hafizat, menjaga dirinya diantaranya adalah demikian. Tidaklah dia keluar dari rumahnya kecuali memang telah mendapatkan izin dari suaminya. Dan begitu juga wanita yang tidaklah mengizinkan orang masuk ke dalam rumahnya kecuali memang telah
diizinkan oleh suami. Terkhusus lagi adalah ketika yang masuk itu adalah laki-laki. Kalau yang masuk laki-laki, maka yang demikian ini betul-betul harus mendapatkan izin dari sang suami. Wanita yang hafizat, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasalihat qanitat hafizat yang bisa menjaga dirinya dan juga menjaga iffah kehormatannya, yakni adamul idni li ahadin gharib biduhul ila baitik, tidak mengizinkan orang yang bukan mahramnya untuk masuk ke rumahnya ketika sang suami ini tidak ada, selama tidak mendapatkan izin dari suami. Tetapi kalau suami sudah mengizinkan, biarkan dia masuk, misalnya dia adalah seorang tukang ataupun apa, dan memang telah diizinkan oleh suaminya, maka yang demikian ini adalah apa? Perkara yang diperbolehkan. Suatu kisah Amr bin al-As, yaitu suatu hari Amr bin al-As datang ke rumahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma fi hajatin, karena sebuah keperluan. Falam yajid Aliyan faraja, ketika beliau datang ke rumah Ali, beliau tidak mendapatkan Ali di rumah, maka beliau pun kembali. Kemudian datang lagi ke rumah Ali, tapi masih Ali radhiyallahu taala anhu belum datang. Maka dia pun kembali sampai berulang selama 3 kali. Faja Ali, maka setelah itu Ali pun sudah datang. Faqala, kemudian Ali pun berkata kepada Amr bin al-As, bukankah engkau itu bisa meminta kepada orang yang berada di rumah kalau memang yang kau perlukan itu ada di rumah? Aidza kana mata tulubana yadaiha anta tulubahu minha. Kalau memang yang kau perlukan itu ada di rumah, bukankah kau bisa minta kepada orang yang di rumah? Faqala Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu, maka beliau pun mengatakan, Amr bin al-As mengatakan, nuhina an nadkhula alaihinna illa bi idzni azwajihinna. Kita itu dilarang untuk masuk kepada wanita yang berada di rumah kecuali memang telah mendapatkan izin dari suami-suaminya. Seorang laki-laki mau mengambil sesuatu barang ataupun mengambil suatu barang di rumah saudaranya, di rumah temannya. Ternyata temannya tidak ada, yang ada adalah istrinya. Maka tidak seenaknya langsung masuk dan seterusnya tanpa mendapatkan izin dari suami ataupun tanpa mendapatkan izin dari yang memiliki rumah tersebut. Jadi terkhusus adalah kaum laki-lakinya. Yang demikian ini adalah betul-betul harus diperhatikan. Wanita sama sekali tidak diperbolehkan untuk mengizinkan laki-laki yang bukan mahramnya masuk ke dalam rumah dalam keadaan belum mendapatkan izin dari suaminya. Kalau keberadaan di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat, mereka sama sekali tidak mau masuk rumah yang tidak ada suaminya. Akan tapi di zaman kita sekarang adalah sebaliknya, bahwa kaum laki-laki itu lebih senang bertamu ke rumah temannya dalam keadaan temannya itu tidak ada. Artinya yang ada hanya istrinya. Dan yang demikian ini adalah perkara yang sangat tercela ataupun sangat tidak baik. Gak ada suaminya, kemudian apa? Tetap aja bertamu dan seterusnya. Yang demikian ini tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini perkara yang pertama, yaitu menjaga dirinya. Menjaga dirinya adalah memperhatikan keberadaan dirinya. Jangan sekali-kali mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya dalam keadaan suami itu belum mengizinkan. Dalam keadaan suami belum mengizinkan. Terkhusus terlebih lagi adalah apa? Kaum laki-laki. Terlebih lagi kaum laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini. Wa qabla dzalik, sebelumnya kita ingatkan kembali bahwa
Di antara sebab-sebab seorang wanita mampu menggapai rumah tangga, mampu membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, ataupun rumah tangga yang harmonis adalah wanita yang mampu bersifat dengan sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. 3 sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu khairun nisa, sebaik-baik wanita adalah man tasurruka idza absarta, wanita yang mampu menghadirkan kebahagiaan ketika engkau memandangnya. Artinya kaum laki-laki itu merasa senang bahagia ketika memandang dirinya. Wa tutika idza amarta, wanita yang mentaati perintah suaminya, dan wanita yang bisa menjaga dirinya dan bisa menjaga harta suaminya ketika sang suami tidak berada di sisinya. Telah kita sebutkan sebuah cerita yang betul-betul jadi renungan untuk kita. Sudahkah kita bersifat seperti apa yang disebutkan dalam cerita tersebut? Bersifat seperti Al-Imam Ahmad, bersyukur dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Bersifat seperti istrinya Al-Imam Ahmad, bersabar atas kekurangan-kekurangan suami. Dan juga bersifat seperti Al-Imam Syuraih rahimahullah taala, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan seorang istri yang demikian. Dan bersifat seperti istrinya Al-Imam Syuraih, yaitu selalu menjaga dirinya dan selalu menjaga ataupun mendatangkan selalu memberikan apa yang diinginkan oleh suaminya dan selalu meninggalkan apa yang dibenci oleh suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.